Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Cynthia Anggreni Banjarnahor dari kelas 10B. Di sini saya akan menceritakan sejarah lahirnya Pancasila sampai sekarang diperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap tahunnya. Selamat menonton. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat BPUPKI yang dibentuk pada 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal penting, termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain, yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI diketuai oleh KRT Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Menurut Himpunan Risalah Sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945, Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945, merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar, ujang Bung Karno. Soekarno kemudian mengatakan, menurut petunjuk seorang kawannya yang ahli bahasa nama paling tepat adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi, ujarnya. Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh tahun. Pembentukan Panitia 9 tak terhenti di situ. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh Panitia 9 itu beranggotakan IR Soekarno, DRS Muhammad Hatta, MR AA Maramis, MR Muhammad Yamin, Ahmad Soebarjo, Abi Kusnoto Krosejoso, Abdul Kahar Muzakar, H. Agus Salim, dan KH Abdul Wahid Hashim. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, perumusan soal dasar negara itu masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada 11 Juli 1945, J. Latuhar Harim menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah melalui berbagai kompromi pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada 18 Agustus 1945,
Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa, ujar Hatta. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan final dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui adanya dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, Dasar Negara Indonesia yang sah. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Libur Nasional peringatan Hari Lahir Pancasila itu diatur dalam Keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mengutip Kepres nomor 24 tahun 2016, ditetapkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila ini berdasarkan sejarah lahirnya Pancasila pertama kali dikenalkan pada 1 Juni 1945 silam. Dan berdasarkan Kepres tentang Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 Juni sebagai peringatan hari lahirnya Pancasila ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Tanggal 1 Juni merupakan Hari Libur Nasional, bunyi Kepres tersebut. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Terima kasih.